Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada sehat ya. Oke, hari ini kembali lagi kita belajar mengenai korespondensi. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurulita, Hadir, Ibu. Dwi Antika, Hadir, Ibu. Ringga Rizky, Hadir, Ibu. dan Ica Nurul Aktasiani. Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, seperti biasa, Ibu akan membawakan materi hari ini, tapi sebelum itu jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa Nurulita? Jadi, minggu lalu itu kita belajar mengenai tata cara penanganan telepon bahasa Inggris, di mana kita belajar mengenai etika, langkah-langkah, dan hambatan dalam telepon. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata cara penanganan telepon bahasa Inggris ya. Oke, untuk pembahasan hari ini, Ibu minta tolong kepada Nurulita untuk share screen PPT dari Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Nurulita. Hari ini kita akan membahas mengenai tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, boleh di next? Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.4 menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia, dan poin 4.4 membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia, di mana tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian surat, yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis surat, ketiga, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian surat, keempat, siswa mampu memahami perlengkapan surat, kelima, siswa mampu memahami bentuk-bentuk surat. Dan yang keenam, siswa mampu memahami bahasa surat. Oke, boleh di next. Pembahasan kita hari ini ada mengenai pengertian surat, fungsi surat, jenis surat, dan bagian-bagian surat. Boleh di next. Oke, mungkin ketika kalian mendengar kata-kata surat, pastinya sudah tidak asing lagi ya, dan Ibu rasa kalian juga sudah pernah membuat surat untuk teman atau keluarga kalian, betul? Betul, Bu. Nah, coba Ibu mau tanya nih satu-satu, kira-kira udah pada pernah buat surat apa aja sih? Atau ada yang belum pernah buat surat kah? Coba Ica, kamu pernah buat surat nggak, Ca? Saya sudah pernah, Bu, membuat surat untuk teman saya. Oke. Kalau Saya juga, Lingga, Bu. ya boleh. Kalau saya pernah buat surat untuk kakak saya di kampung. Karena kondisi saat itu lagi pandemi, jadi surat-suratan. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Saya pernah buat surat. Waktu itu yang suratnya buat teman saya yang rumahnya udah pindah, Bu. Gitu. Kalau Dwi gimana, Dwi? Saya juga sudah pernah, Bu, buat surat untuk saudara saya, Bu. Oke, jadi semuanya sudah pernah ya membuat surat. Oke, seperti Bu. biasa, sebelum Ibu membahasnya lebih lanjut, Ibu akan bertanya kepada kalian secara berpasangan ya, untuk berdiskusi mengenai surat dan mencatatnya di buku masing-masing beserta contohnya. Setelah itu, Ibu akan bertanya ke beberapa kelompok dan jika sesuai, Ibu akan memberi poin untuk kalian. Baik, Ibu mulai ya. Untuk diskusinya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, karena waktunya sudah cukup dan sudah habis,
Sekarang Ibu mau minta kelompoknya Dwi untuk menjawab. Kira-kira apa sih yang kalian dapat dari diskusi tadi? Nah, jadi menurut kelompok kami, Bu, surat itu adalah komunikasi dalam bentuk kertas. Iya, Bu. Contohnya itu surat undangan. Ya, betul sekali. Lalu kalau dari kelompoknya Lita dan Ica, bagaimana? Kalau menurut kelompok kita itu, surat adalah informasi yang berbentuk tertulis. Contohnya apa, Cak? Nah, contohnya itu surat pribadi, Bu. Oke, baik. Sampai sini sudah sedikit paham ya mengenai surat. Jadi, surat itu adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Boleh di next, Nurulita? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa surat adalah kertas yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Jadi di sini kita sudah sama-sama tahu bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada fungsi surat. Nah, fungsi surat yang pertama yaitu sebagai alat bukti tertulis. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada surat perjanjian. Lalu yang kedua sebagai alat pengingat. Contohnya itu arsip surat. Yang ketiga sebagai dokumentasi historis. Contohnya itu ada arsip historis. Yang keempat sebagai pedoman atau dasar bertindak. Nah, contohnya apa sih kira-kira? Contohnya itu ada surat keputusan, surat perintah, ataupun surat pengangkatan. Yang kelima, sebagai jaminan keamanan. Contohnya ini surat keterangan jalan. Maksudnya adalah ketika seorang kurir mengirimkan barang ke luar kota, pastinya harus memiliki surat keterangan jalan untuk jaminan keamanan mereka di jalan. Yang keenam, sebagai duta atau wakil organisasi. Dan yang ketujuh sebagai barometer kemajuan kantor. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ini banyak sekali dan kita akan belajar beberapa saja. Untuk yang pertama berdasarkan sifat surat. Di sini berdasarkan sifat surat itu ada surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan atas nama pribadi, baik yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, maupun bersifat setengah resmi. Contohnya itu ada surat lamaran kerja. Nah, yang kedua ada surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang digunakan untuk mengantar sesuatu bersama surat tersebut. Di sini contohnya itu surat pengantar dokumen. Lalu yang ketiga ada surat dinas. Nah, surat dinas ini surat yang bersifat kedinasan atau yang berhubungan dengan kantor. Dan yang keempat itu ada surat niaga. Surat niaga ini surat yang isinya informasi bisnis dan dibuat oleh perusahaan. Surat niaga ini contohnya banyak sekali, ada surat pesanan, ada surat penawaran, permintaan penawaran, dan banyak sekali. Nanti kita akan bahas di beberapa minggu ke depan ya. Oke, boleh di next. Selanjutnya, berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud ini yang pertama, kartu pos. Nah, kartu pos ini berbentuk 15 kali 10 cm yang isinya singkat dan tidak bersifat rahasia. Lalu ada warkat pos. Warkat pos ini sehelai kertas yang jika dilipat membentuk sampul surat. Jadi kartu pos dan warkat pos ini adanya di PT Pos Indonesia. Lalu ada memo dan nota. Memo dan nota ini sama, yaitu surat singkat yang berisi saran, arahan, atau penerangan. Dan isinya tuh sangat singkat. Lalu yang selanjutnya itu ada surat bersampul. Nah, surat bersampul ini adalah surat yang menggunakan sampul. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada berdasarkan keamanan isi. Berdasarkan keamanan isi ini ada 3. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia ini biasanya itu memiliki kode. Kodenya apa sih? Kodenya itu SRHS atau SR dan menggunakan sampul surat rangkap 3. Selanjutnya ada surat rahasia. Surat rahasia itu kodenya RHS atau R dan menggunakan
sampul surat rangkap 2. Untuk surat sangat rahasia dan surat rahasia ini, isinya hanya boleh dibaca oleh nama yang ada di surat tersebut. Jadi harus orang yang ditujukan itu yang baca. Jadi kita tidak boleh baca gitu. Jadi memang harus benar-benar orang yang bersangkutan yang membaca surat tersebut. Selanjutnya ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya boleh dibaca orang lain dan tidak merugikan pihak perusahaan. Jadi semuanya boleh baca dan tidak menimbulkan apa-apa gitu bagi perusahaan maupun bagi orang lain. Oke. Karena jam pelajaran sudah berakhir, mungkin Ibu membahasnya hanya sampai jenis-jenis surat saja ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, saya mau nanya. Ya, boleh Nurulita. Apa tuh? Kan tadi Ibu udah jelasin ya bahwa nota sama memo itu sama-sama surat singkat yang berisi arahan, saran, atau penerangan. Nah, dari memo dan nota itu bedanya gimana sih, Bu? Oke, jadi untuk memo dan nota bedanya ialah pembuatannya. Jadi kalau untuk memo sendiri itu dibuat oleh pimpinan kepada bawahannya, sedangkan nota itu dibuat oleh pimpinan kepada bawahan ataupun sebaliknya. Jadi untuk nota itu bisa dari bawahan ngirim ke pimpinan juga bisa ataupun sebaliknya gitu. Nah, bagaimana Nurulita? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Karena jam pelajarannya sudah habis, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu ya. Kesimpulannya adalah surat adalah sarana komunikasi tertulis yang memiliki banyak sekali fungsi yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis. Dengan adanya surat, kita akan lebih mudah berkomunikasi, khususnya bagi sebuah perusahaan, di mana surat ini sangat penting untuk menjalin hubungan baik antar perusahaan. Nah, karena tadi Ibu sudah meminta kalian untuk mencatat pelajaran hari ini, maka nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Diberi nama di catatannya. Oke? Baik, Ibu. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian surat, di mana di situ kita akan belajar lebih banyak tentang surat dan bagaimana cara membuatnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Jaga kesehatan. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.